Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Andika Pratama, dari kelas Teknik Simulasi dan Pemrograman Reguler 03. Saya ingin menyelesaikan tugas sebelum UAS dengan presentasi tentang sistem antrian dan software terkait sistem antrian. Jadi teori antrian itu merupakan studi matematis mengenai antrian atau waiting lines yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Nah, jadi sistem antrian adalah himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur kedatangan para pelanggan dan pelayanannya. Nah, sistem antrian, proses antrian pada suatu sistem antrian sumber pemanggilan kemudian dari pelanggan masuk ke dalam antrian, dan disinilah masukkan sistem antrian dari antrian diterima oleh pelayanan kemudian dikeluarkan oleh pelayanan dan selesai. Jadi sistem antrian merupakan dalam tanda kutip proses kelahiran kematian. Dengan suatu populasi yang terdiri atas para pelanggan yang sedang menunggu pelayanan atau yang sedang dilayani. Kelahiran terjadi jika seorang pelanggan memasuki fasilitas pelayanan, sedangkan kematian terjadi jika pelanggan meninggalkan fasilitas pelayanan tersebut. Jadi, keadaan sistem adalah jumlah pelanggan dalam suatu fasilitas pelayanan. Nah, proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan ke suatu sistem antrian, kemudian menunggu dalam antrian hingga pelayanan memilih pelanggan sesuai dengan disiplin pelayanan, dan akhirnya pelanggan meninggalkan sistem antrian setelah selesai pelayanan. Nah, sekarang masuk ke dalam unsur-unsur dasar model antrian. Nah, suatu sistem antrian bergantung pada 7 faktor, yaitu yang pertama, pola kedatangan. Nah, pola kedatangan ini adalah banyaknya kedatangan pelanggan selama periode waktu tertentu. Pelanggan dapat secara individu maupun kelompok, namun jika tidak bisa disebutkan secara khusus maka kedatangan terjadi secara individu. Nah, kedatangan dapat beragam pada suatu periode waktu tertentu, namun dapat juga bersifat acak di mana kedatangan pelanggan tidak bergantung pada waktu. Jika kedatangan bersifat acak, maka perlu ditentukan distribusi probabilitas waktu antara kedatangannya. Pola kedatangan dapat dicirikan oleh distribusi probabilitas waktu antar kedatangan atau probabilitas jumlah pelanggan yang datang pada sistem antrian. Waktu antar kedatangan adalah waktu antara dua kedatangan yang berurutan pada suatu fasilitas pelayanan. Nah, di sini ada yang kedua itu ada pola kepergian. Nah, pola kepergian itu adalah banyaknya kepergian pelanggan selama periode waktu tertentu. Nah, di pola kepergian biasanya ini dicirikan oleh waktu pelayanan. Nah, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh seseorang pelayan untuk melayani seseorang pelanggan. Jadi, waktu pelayanan dapat bersifat deterministik atau berupa suatu variabel acak dengan distribusi peluang tertentu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada rancangan sarana pelayanan atau desain sarana pelayanan berkaitan erat dengan bentuk barisan antrian dan pelayanan pada suatu sistem antrian. Sebuah sarana pelayanan mempunyai jumlah saluran atau channel dalam jumlah tahap atau phase pelayanan tertentu. Nah, jadi saluran atau channel adalah jumlah pelayanan yang dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan pada waktu yang bersamaan. Sedangkan tahap atau phase adalah jumlah terminal-terminal pelayanan yang harus dilalui oleh pelanggan sebelum pelayanan dinyatakan lengkap atau selesai. Nah, di dalam rancangan sarana pelayanan terdiri atas 4 macam yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, satu saluran satu tahap atau single channel single phase, yang artinya sarana pelayanan memiliki satu pelayanan dan pelayanannya kepada pelanggan diselesaikan dalam satu kali proses pelayanan. Jadi pelanggan masuk, kemudian masuk dalam sistem dan mengantri, kemudian pelayanan, setelah itu langsung pelanggan keluar. Kemudian yang kedua ada banyak saluran satu tahap multi channel atau multi channel single phase, yang artinya sarana pelayanan memiliki lebih dari satu pelayanan dan pelayanan kepada pelanggan diselesaikan dalam satu kali proses pelayanan. Desain ini disebut juga desain pelayanan paralel. Dengan proses pertama pelanggan masuk, kemudian masuk ke sistem antrian. Nah, di sistem antrian itu bisa dilayani oleh pelayan jenis 1 atau nomor 1, kemudian pelayan jenis 1 dan nomor 2. Kemudian setelah itu langsung pelanggan keluar. Kemudian yang
rancangan desain yang ketiga itu ada satu saluran banyak tahap atau single channel multi-phase, yang artinya sarana pelayanan memiliki satu pelayan dan pelayanan kepada pelanggan belum terselesaikan hanya dalam satu kali proses pelayanan. Jadi desain ini disebut juga desain pelayanan seri atau tandem. Sistem pelanggan masuk seperti tadi, kemudian masuk sistem antrian, kemudian pelayanan jenis 1 dan belum selesai, kemudian lanjut dengan pelayanan jenis 2 dan pelanggan keluar. Kemudian yang keempat, banyak saluran banyak tahap multi channel multi-phase, yang artinya sarana pelayanan memiliki lebih dari satu pelayanan dan pelayanan kepada pelanggan belum terselesaikan hanya dalam satu kali proses pelayanan. Desain ini disebut juga desain pelayanan jaringan atau antrian network. Mungkin pelayanan ini seperti yang ada kita misalkan mau ke Samsat atau mau ngurus surat-surat negara, itu ada banyak tahapan. Mungkin ini cocok untuk menjadi desain pelayanan sistem antriannya. Pelanggan masuk, kemudian masuk sistem antrian, pelayanan jenis 1 nomor 1, kemudian atau bisa ke pelayanan jenis 1 nomor 2. Nah, dari pelayanan jenis 1 nomor 1 bisa ke pelayanan jenis 2 nomor 2 atau bisa ke pelayanan jenis 2 atau nomor 1. Seperti itu, kemudian baru selesai pelanggan keluar. Nah, selanjutnya itu yang tadi melanjutkan tentang unsur-unsur dasar model antrian. Itu yang keempat, disiplin pelayanan adalah kebijakan yang mengatur cara memilih pelanggan yang akan dilayani dari suatu antrian. Nah, disiplin pelayanan yang biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sebagai berikut. First come, first serve atau FCFS, atau first in, first out atau FIFO. Artinya pelayanan didahulukan kepada pelanggan yang lebih awal datang atau mempunyai nomor antrian lebih kecil. Mungkin kalau sering dengar seperti hari-hari ini banyak yang melakukan penjualan sepatu yang sangat sedikit produksinya, kemudian dirilis secara retail dan banyak yang ngantri seperti first come first serve. Jadi pertama yang datang pertama yang dia bisa dapat. Kemudian ada yang kedua ada last come first serve. Nah, artinya pelayanan didahulukan kepada pelanggan yang lebih akhir datang. Kalau ini saya nggak tahu ada di mana sistem antrian ini, belum pernah tahu kayak pelayanan seperti ini. Kemudian yang ketiga ada service in random order atau zero. Artinya pelayanan dilakukan kepada pelanggan dengan pemilihan cara acak. Nah, di sini juga bisa masih masuk dalam penjualan sepatu, seperti ada perilisan terbatas, kemudian karena tidak mau ambil resiko untuk datang pagi atau menginap di toko tempat perilisan sepatu, jadi mereka memberikan nomor ke yang semua yang datang, kemudian dipilih secara acak siapa dulu yang dapat gitu. Nah, yang kelima itu ada kapasitas sistem adalah jumlah maksimum pelanggan, baik pelanggan yang sedang berada dalam pelayanan maupun dalam artian yang dapat ditampung oleh fasilitas pelayanan pada saat yang sama. Jadi suatu sistem antrian yang tidak membatasi jumlah pelanggan dalam fasilitas pelayanannya disebut sistem berkapasitas tak berhingga. Sedangkan suatu sistem yang membatasi jumlah pelanggan dalam fasilitas pelayanannya disebut sistem berkapasitas berhingga. Untuk yang keenam, ukuran sumber pemanggilan adalah banyak populasi yang membutuhkan pelayanan dalam suatu sistem antrian. Ukuran sumber pemanggilan dapat terbatas maupun tak terbatas. Jadi sumber pemanggilan terbatas terjadi ketika banyaknya pelanggan dalam sistem mempengaruhi laju kedatangan pelanggan baru. Nah, yang ketujuh, perilaku manusia merupakan perilaku yang mempengaruhi suatu sistem antrian ketika manusia mempunyai peran dalam sistem sebagai pelayanan atau pelanggan. Nah, pelayan yang berupa manusia dapat bekerja cepat maupun lambat sesuai dengan kemampuannya sehingga mempengaruhi lamanya waktu tunggu. Nah, selain itu pelayan juga dapat mempercepat laju pelayanan ketika terjadi antrian yang sangat panjang. Nah, jika terdapat 2 atau lebih jalur antrian, maka pelanggan yang berupa manusia dapat berpindah dari jalur yang satu ke jalur yang lain yang dikenal dengan istilah jockey habit. Jika pelanggan melihat antrian yang terlalu panjang ketika akan masuk ke sistem, maka pelanggan yang sabar tetap memasuki sistem dan bergabung dengan antrian. Nah, namun demikian pelanggan yang tidak sabar dapat menolak untuk memasuki sistem antrian atau balking.
pelanggan yang sudah berada dalam sistem antrian yang bukan merupakan antrian langsung dapat meninggalkan barisan antrian untuk sementara waktu, bahkan dapat membatalkan antrian atau reneging karena barisan masih terlalu panjang. Nah, perilaku manusia tersebut, baik perilaku pelanggan maupun pelayan, diasumsikan tidak terjadi dalam suatu sistem antrian jika tidak disebutkan secara khusus. Nah, masuk ke software terkait sistem antrian. Itu ada Pro Model. Nah, menurut Banks mengatakan ada banyak fitur yang relevan saat memilih software simulasi. Nah, beberapa hal yang harus dievaluasi saat memilih perangkat Linux simulasi meliputi yang pertama, keakuratan dan tingkat detail, kemudahan untuk dipelajari dan penerapannya pada aplikasi yang akan digunakan, dan yang kedua, kecepatan saat proses eksekusi. Yang ketiga, waspada terhadap klaim dan demonstrasi iklan saat penggunaan. Yang keempat, vendor mampu memberikan versi sederhana dari masalah. Nah, Pro Model sendiri itu singkatan dari Production Modeler yang dikeluarkan oleh Pro Model Corporation sebagai perangkat simulasi untuk berbagai macam jenis model sistem manufaktur dan jasa. Nah, penggunaan pada sistem jasa seperti pada rumah sakit, call center, warehouse, operational, transportation system, queuing system, informasi system, customer service, manajemen, dan proses bisnis lainnya dapat dimodelkan dengan efisien dan cepat. Nah, software Pro Model yang digunakan adalah software berbasis Windows dengan hasil dari simulasi beberapa data statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis model dari sistem yang ada. Software ini dikembangkan secara spesifik untuk manajer operasional dalam mengembangkan desain proses operasional yang ada. Nah, Heron 2011 Pro Model merupakan software simulasi yang dirancang untuk memodelkan sistem dengan proses discrete event dan menyediakan opsi pelaporan secara periodik dan statistik yang diolah berdasarkan periode yang dapat memberikan gambaran aktivitas sistem yang lebih lengkap pada saat keseluruhan simulasi. Keuntungan dari penyelenggaraan masalah dengan simulasi menggunakan software Pro Model ini yaitu yang pertama, mampu mendeteksi bottleneck yang terjadi pada proses produksi dan dapat langsung dieliminasi. Yang kedua, mampu mengembangkan suatu proses produksi yang efisien tentunya. Yang ketiga, mengurangi lead time yang diperlukan. Yang keempat, meningkatkan utilisasi sumber daya. Yang kelima, mengurangi terjadinya penumpukan inventory. Jadi saat memilih software simulasi itu, fitur yang harus dimiliki harus mampu mendeskripsikan fitur model, runtime environment, kemudian fitur layout, animasi, fitur output, dukungan vendor, dan dokumen produk yang terdapat pada software simulasi tersebut. Beberapa software simulasi yang dikembangkan saat ini diantaranya ada AnyLogic, Arena, Automode, Extensim, FlexSim, Pro Model, dan Simbol. Nah, selanjutnya itu elemen-elemen dasar Pro Model. Menurut Harold menyatakan untuk membuat model sebuah sistem, Pro Model telah menyediakan beberapa elemen yang telah disesuaikan oleh elemen dasar tersebut, antara lain yang pertama ada location. Nah, location dalam Pro Model merepresentasikan sebuah area tetap di mana entitas mengalami proses menunggu, menyimpan, mengambil keputusan, atau aktivitas lainnya. Nah, entitas itu segala sesuatu yang diproses dalam sistem disebut sebagai entitas. Nah, entitas dapat berupa produk, bahan baku, barang setengah jadi, atau bahkan manusia. Nah, yang ketiga ada array-false, merupakan mekanisme untuk mendefinisikan bagaimana entitas memasuki sistem. Jumlah entitas yang tiba pada suatu waktu disebut batch size. Tingkat kedatangan setiap entitas disebut frekuensi. Jumlah total batch yang tiba disebut occurrence, dan waktu pertama kali menilai pola kedatangan disebut first time. Keempat ada processing. Elemen proses menentukan rute yang dilalui oleh tiap-tiap entitas dan proses yang dialami pada tiap lokasi yang dilaluinya. Proses menggambarkan apa yang dialami entitas mulai dari saat pertama entitas memasuki sistem sampai keluar dari sistem. Nah, yang ke 5 ada resource, merupakan sumber daya yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dalam kinerja suatu sistem. Dalam Pro Model, objek yang dijadikan resource akan bergerak sesuai dengan keinginan kita. Contohnya adalah operator, forklift, atau
alat angkut untuk material handling dan lain-lain. Nah, yang keenam ada path network, digunakan untuk menentukan arah dan jalur yang ditempuh oleh research ataupun entitas ketika bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Path network ini merupakan suatu hal yang menjadi keharusan jika ingin memakai research ataupun entitas yang bergerak. Nah, jadi kesimpulannya, sistem antrian sangat penting di kehidupan hari ini. Semua sudah didigitalisasi, menjadikan lebih efektif dan efisien. Nah, dengan software Pro Model sangat bagus dalam software sistem antrian karena mampu mendeteksi bottleneck yang tadi yang terjadi pada proses produksi dan dapat langsung dieliminasi. Kemudian mampu mengembangkan suatu proses produksi yang efisien, mengurangi lead time yang diperlukan, meningkatkan utilitas sumber daya, dan mengurangi terjadinya penumpukan inventory. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.